Kampanye akbar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Mataram disambut antusias puluhan ribu massa dan simpatisan. Harga komoditi tomat di pasar tradisional Taliwang, Sumbawa Barat naik cukup signifikan. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, ragam informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa kampanye akbar Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat disambut antusias puluhan ribu massa dan simpatisan. Dalam orasi politiknya, Anies Baswedan berjanji akan menambah program Bansos menjadi Bansos Plus serta memperjuangkan hak kaum perempuan. Kedatangan Anies Rashid Baswedan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk melakukan kampanye akbar disambut antusias puluhan ribu massa. Simpatisan dan pendukung Capres nomor urut 1 ini sudah terlihat mulai berdatangan dan memadati lapangan Karangpule Skarbela Kota Mataram, tempat pelaksanaan kampanye sejak pukul 7 pagi. Kedatangan Anies Rashid Baswedan pun disambut antusias. Anies diteriaki presiden dan massa pun berdesak-desakan mendekati mobil yang ditumpangi Anies untuk bersalaman. Dalam orasi kebangsaannya, Capres yang mengusung perubahan untuk Indonesia yang lebih maju menegaskan akan menambah program Bansos menjadi Bansos Plus dan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Sekali lagi, apakah ada yang datang karena bayaran? Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan jenis orang-orang yang berkumpul karena bayaran. Kampanye akbar Anies Rashid Baswedan di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang kedua kali dan diputuskan di lapangan Karangpule Skarbela Kota Mataram dan berlangsung lebih kurang selama 2 jam. Anies yang datang bersama istri dan anaknya dijadwalkan akan kembali melanjutkan perjalanan kampanye akbar ke Sulawesi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, antisipasi potensi gangguan keamanan, ratusan personil Polresta Mataram dan BKU Polda NTB diterjunkan amankan kampanye akbar Capres Anies Baswedan di Kota Mataram. Sejumlah anggota kepolisian Polresta Mataram, BKO Polda NTB terlihat melakukan penjagaan di titik lokasi kampanye akbar Capres nomor urut 1 di lapangan Karangpule Skarbela Kota Mataram. Penebalan jumlah personil Polri hingga berjumlah 630 personil untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kampanye akbar Anies di Mataram. Memang Anies yang dijadwalkan nanti di Karangpule, estimasi peserta 6.000 orang. Ya, kita sudah siapkan hari ini kami paparan di Polda, sudah kesiapan untuk persiapan kampanye 01. Sementara itu, kampanye akbar Anies Capres nomor urut 1 di Mataram NTB dihadiri sekitar 6.000 massa yang datang dari luar Pulau Lombok. Kampanye akbar Anies yang mengusung perubahan untuk Indonesia berjalan lancar dan aman. Anies yang berpasangan dengan Gus Imin atau disingkat pasangan Amin dengan nomor urut 1 bertekad memenangkan pemilu Capres-Cawapres 2024 pada 14 Februari dan menjanjikan perubahan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju, sejahtera, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengajak warga dan simpatisan untuk mengawal pemilu berjalan damai dan jurdil serta mencoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari mendatang. Mars Partai Perindo dan teriakan Ganjar Mahfud menang menggema di lapangan nasional Selong, Lombok Timur.
Ribuan simpatisan Partai Perindo dan warga NWDI menyemut mengikuti pengajian akbar dan doa bersama untuk Ganjar Mahfud. Di depan ribuan massa, TGB mengajak para simpatisan untuk mengawal pemilu sehingga berjalan damai dan mencoblos pasangan Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo. Nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Pergi pada 14 Februari ke TPS masing-masing. Siap? Siap Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, kawal pemilu kita berjalan damai. Siap? Berjalan damai, jujur, dan adil. Ada 3 pasangan calon, semuanya putra terbaik, tapi kita semua memilih Ganjar Mahfud sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Selain dihadiri ribuan simpatisan, pengajian akbar ini dihadiri para tuan guru, jajaran pengurus wilayah Partai Perindo NTB, dan para calon legislatif dari Partai Perindo. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 malam hanya di iNews. Bagi-bagi bansos, dengerin. Sayang nggak apa-apa. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman.
Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, harga komoditi tomat di pasar tradisional Taliwang, Sumbawa Barat naik cukup signifikan hingga mencapai harga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat diduga kurangnya stok dari petani akibat dampak cuaca. Akibat curah hujan yang tidak menentu, harga komoditi sayur mayur di pasar tradisional Tanah Mira Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat merangkak naik. Komoditi sayur yang mengalami kenaikan cukup signifikan yakni komoditi tomat dari harga Rp24.000 naik menjadi Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilo. Kenaikan harga tomat terjadi sejak awal tahun sampai sekarang ini berdampak terhadap kurangnya minat pembeli. Bahkan tidak jarang beberapa pembeli membeli tomat yang sedikit rusak namun masih layak konsumsi yang harganya lebih murah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pengeluaran belanja mengingat beberapa kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Salah satu pedagang di pasar tradisional Tanah Mira Taliwang, Salwati, mengaku harga tomat sebelumnya Rp24.000 naik menjadi Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilo. Kenaikan harga tersebut kemungkinan terjadi karena tidak ada panen dan curah hujan yang tidak menentu. Berapa? 28 per kilo? Iya. Kalau sebelumnya Bu berapa? Kita ngambil itu Nggak. sebelumnya itu 3,10. Oh. 3 kilo. Oh. Bu, ada nggak pembeli yang misalnya beli yang agak rusak tapi harganya murah? Maksudnya dipilih-pilih gitu? Yang rusak. Ada. Ada, ya. Oh, ada berarti ya. Bu, penyebabnya kira-kira apa, Bu? Penyebab harga tomat ini? Karena tidak ada mungkin. Panennya itu berkurang. Sementara harga komoditi sayur lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai pedas, dan cabai keriting masih cenderung stabil dan belum mengalami kenaikan harga. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, jelang Imlek, sejumlah warga Tionghoa di Pulau Lombok mulai membersihkan patung dewa-dewi di vihara. Bahkan para warga pun juga membuat pohon angpau dan memasang spanduk. Sejumlah warga Tionghoa di Pulau Lombok bersiap-siap melakukan perayaan Imlek, salah satu vihara di Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram, mulai membersihkan vihara Avalokitesvara di lingkungan mereka jelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 10 Februari mendatang. Selain membersihkan halaman vihara, warga juga melakukan dekorasi, memasang spanduk Imlek, dan membuat pohon angpau agar umat Buddha yang melakukan peribadatan bisa lebih khusyuk. Untuk sementara, warga baru memulai pembersihan di halaman vihara, selanjutnya akan dilanjutkan dengan membersihkan altar suci serta rupang-rupang Buddha sebagai bentuk pemurnian diri dari dosa. Salah satu pemuda Buddha asal Mareje, Lombok Barat menyiapkan perayaan Imlek di Kota Mataram karena kebanyakan perayaan itu terpusat di Kota Mataram sehingga umat Buddha di Lombok Utara dan Lombok Barat tidak melaksanakan Imlek. Perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia dan Imlek 2024 akan menandai awal dari Tahun Naga Kayu yang merupakan tahun ke-2575 dalam penanggalan Cina. Paling untuk itu dibersihkan patung-patung bodhisatwa yang dibersihkan, nanti dicuci dia. Jadi pohon ampau ini sebenarnya sih untuk games muda-mudi. Jadi biasanya kalau Imlek itu ada digantunglah ampau di sini, nanti baru diadakan games di dalamnya, mungkin ada isi hadiah di sana nanti digantung. Kalau untuk aktivitas persiapan ini sih dari tanggal 1 kemarin sih sudah mulai dipersiapkan rapat panitia juga untuk konsep acaranya. Di Tahun Naga Kayu ini, warga umat Buddha di Kota Mataram berharap bisa mendapatkan keberuntungan, umur panjang, serta dilancarkan segala usaha mereka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Pemirsa, Dinas Pariwisata Lombok Tengah komitmen prioritaskan pengembangan insan pariwisata di tahun 2024, menyusul masih minimnya pengembangan insan pariwisata. Dinas Pariwisata Lombok Tengah berkomitmen untuk memprioritaskan pengembangan insan pariwisata di tahun 2024 ini. Pengembangan insan pariwisata saat ini dinilai penting, terutama saat ini dengan keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai destinasi super prioritas. Kadis Pariwisata ini menilai kendati kini Lombok Tengah sudah dikenal di taraf internasional, namun pengembangan insan pariwisata masih minim dan masih membutuhkan banyak perhatian, sehingga ia berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan dan pengembangan insan pariwisata, termasuk pihak-pihak yang terkait langsung dengan pariwisata seperti masyarakat lingkar wisata, pegiat pariwisata, pengusaha penginapan, travel agent, hingga pengunjung. Perlu kita perhatikanlah membangun insan pariwisata. Jadi percuma destinasi yang baik kalau insannya masih belum insan pariwisata. Yang insan pariwisata seperti apa maksudnya? Nah, insan pariwisata itu yang sadar bagaimana kita bersikap bertindak di destinasi pariwisata. Sabta pesonanya harus di sana. Nah, bagaimana kita menjaring tamu-tamu yang memang kelas elit gitu. Selain itu, tidak kalah penting yang harus menjadi fokus juga adalah pembangunan dan pengembangan pariwisata yang harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sehingga tidak ada istilah tidak terurus. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos, dengerin. Sayang nggak apa-apa. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ke informasi wisata. Lebatnya hutan punikan Lingsar, Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun. Dengan ketinggian hampir 30 meter ini terletak di tengah hutan dan untuk sampai ke sana, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan punikan Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati.
Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Nah pemirsa, kalau berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara di Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai juga terdapat air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, namun air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.